Ku hancurkan pernikahan suamiku dan pelakor. Setelah aku diam-diam pulang dari TKW, ku bongkar kebusukan suamiku. Shiva berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak lelah, namun tetap berusaha menampilkan senyum. Ia mengenakan pakaian sederhana yang telah lama ia miliki, mencoba untuk merasa percaya diri meski ketakutan menghantui setiap detiknya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Sebagai seorang gadis yang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, mimpi besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik selalu terbersit di dalam hati. Ia ingin merasakan kenyamanan, kemewahan yang selama ini hanya bisa dilihat dari jauh, dan membuat orang tuanya bangga padanya. Namun, kenyataan berbicara lain. Doni, suaminya, adalah pria yang dulu sangat ia cintai. Mereka menikah dengan penuh harapan. Setiap hari bersama Doni, Shiva merasa dunia mereka penuh dengan cinta. Tetapi, seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Kehidupan yang tadinya penuh dengan kebahagiaan, perlahan mulai digerogoti oleh masalah ekonomi yang semakin besar. Doni yang semula penuh perhatian dan selalu mendukung impian Shiva, kini semakin tenggelam dalam dunia yang penuh tekanan finansial. Doni bekerja keras setiap hari, namun penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Utang demi utang mulai menumpuk, dan tak ada lagi jalan keluar. Setiap malam, mereka terjebak dalam perdebatan panjang tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Doni seringkali merasa terpojok, cemas akan masa depan mereka, dan tak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari belitan masalah ekonomi ini. Pada suatu malam, setelah berjam-jam berbicara dan berpikir, Doni akhirnya mengusulkan sebuah solusi yang mengubah hidup mereka selamanya. Aku tahu ini berat, Shiva, tapi kita harus mengambil langkah besar. Kita harus bertahan. Aku sudah berpikir panjang, dan aku rasa ini satu-satunya cara, kata Doni dengan suara penuh kecemasan. Shiva menatapnya bingung, tidak mengerti arah pembicaraan suaminya. Bagaimana kalau kamu pergi ke luar negeri? Jadi TKW, mencari nafkah di sana. Di sana, banyak orang yang bisa mendapatkan penghasilan besar, dan itu bisa membantu kita. Kita bisa membayar utang-utang ini, dan aku yakin, setelah itu, kita bisa membangun kembali kehidupan kita dengan lebih baik. Shiva merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Doni. Ia tidak pernah membayangkan harus meninggalkan tanah airnya, keluarganya, dan lebih dari itu, ia tidak pernah membayangkan harus bekerja sebagai TKW di negara orang. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Shiva masih merasa bahwa ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Namun, ketika melihat tatapan Doni yang penuh harap dan cemas, ia tahu bahwa suaminya benar-benar terdesak. Ia tidak ingin menjadi beban, meskipun ia merasa terhina dan terpinggirkan oleh keputusan ini. Doni, aku tidak tahu, apakah ini benar-benar yang terbaik? Tanya Shiva, suaranya bergetar. Aku takut jauh darimu, jauh dari keluarga, jauh dari semua yang aku kenal. Doni menghela napas panjang dan mendekatkan dirinya pada Shiva, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Aku tahu ini berat, Shiva. Tapi kita harus berjuang bersama. Aku tidak bisa membiarkan kita terus hidup dalam kekurangan. Aku tidak ingin anak-anak kita tumbuh dalam kemiskinan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib kita. Aku percaya padamu. Aku tahu kamu kuat. Shiva menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, dan ia harus menerimanya. Meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan suaminya sendiri dalam menghadapi masalah yang begitu besar. Dengan perlahan, ia mengangguk, meskipun hatinya bergejolak. Aku akan pergi, Doni. Aku akan pergi, demi kita. Keesokan harinya, setelah serangkaian persiapan, Shiva akhirnya terbang ke luar negeri, meninggalkan kehidupan yang selama ini ia kenal. Dalam hatinya, ada rasa takut yang begitu besar. Namun juga ada secercah harapan. Ia berharap keputusan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup di negara asing. Selama 2 tahun pertama, kehidupan Shiva di luar negeri sangat berat. Ia bekerja keras setiap hari, jauh dari keluarga dan tanah air, berjuang untuk mengirimkan uang ke Doni.
Pekerjaannya sebagai TKW di sebuah rumah tangga asing sangat menuntut fisik dan mental. Terkadang, ia merasa sangat kesepian, terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya, tanpa ada seorang pun yang bisa ia ajak bicara. Namun, ia bertahan. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah Doni dan masa depan yang mereka impikan. Ia berharap, setelah ini semua selesai, mereka bisa kembali bersama dan hidup bahagia. Doni, di sisi lain, tampaknya semakin tenggelam dalam kesulitan. Meskipun Shiva mengirimkan uang setiap bulan, ia merasa tak pernah cukup. Utang semakin menumpuk, dan segala usaha untuk memperbaiki keadaan tampaknya sia-sia. Hubungan mereka pun mulai renggang. Doni tidak lagi menghubungi Shiva sesering dulu, dan setiap kali mereka berbicara, percakapan mereka semakin tegang. Ia merasa bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan tekanan yang semakin besar, dan ia mulai merasa bahwa ia harus mencari solusi lain. Suatu hari, Shiva menerima kabar yang menghancurkan hatinya. Teman-teman di Indonesia memberitahunya bahwa Doni akan melaksanakan resepsi pernikahan dengan wanita lain. Shiva terkejut dan merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Doni, suami yang dulu sangat ia cintai, kini telah berubah menjadi seseorang yang sangat asing baginya. Ia merasa dikhianati, dan hatinya penuh dengan kemarahan. Namun, ia tidak ingin langsung menunjukkan perasaan itu. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Doni tentang rasa sakitnya. Sebaliknya, ia berencana untuk pulang ke Indonesia dan menghancurkan semuanya. Shiva merasa bahwa ia tidak bisa terus menjadi ATM berjalan bagi Doni dan keluarganya. Ia telah cukup berkorban. 2 tahun di luar negeri, bekerja keras tanpa penghargaan, hanya untuk mendengar kabar bahwa suaminya akan menikah dengan wanita lain. Itu adalah pukulan yang tak bisa ia terima. Dengan penuh kebencian, Shiva merencanakan kedatangannya kembali ke Indonesia. Ia ingin membongkar semua kebusukan suaminya, mengungkapkan semuanya kepada orang-orang yang selama ini telah meremehkannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang penuh dengan risiko, tetapi ia tidak peduli lagi. Ia ingin mengakhiri semua ini dengan cara yang membuat Doni merasakan apa yang telah ia lakukan kepadanya. Shiva menatap langit yang penuh dengan awan mendung, teringat rumah yang dulu ia tinggali, di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rasanya tak mungkin, namun kenyataan sudah membawanya sejauh ini, di tempat yang asing, dengan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua yang ia kenal kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Meski jauh di dalam hatinya, ia masih berjuang untuk meyakinkan diri bahwa semua pengorbanan ini akan berbuah manis. Ia bekerja keras setiap hari di sebuah rumah tangga asing, melakukan pekerjaan rumah yang melelahkan, dari menyapu, mencuci, hingga merawat anak-anak majikannya. Di saat-saat lengang, pikirannya selalu kembali pada Doni, suaminya yang jauh di sana, di Indonesia. Hari-hari pertama di luar negeri terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Budaya yang begitu berbeda membuatnya merasa terasing, dan bahasa yang tidak ia pahami semakin menambah jarak antara dirinya dengan dunia baru yang harus ia jalani. Orang-orang di sekitarnya berbicara dengan cepat, menggunakan bahasa yang asing baginya, dan terkadang ia merasa seperti hanya bayangan yang ada di antara mereka, tidak ada yang benar-benar melihatnya. Meski ia mendapatkan sedikit kenyamanan dari teman-teman sesama TKW, tetap saja kesepian menjadi teman setianya. Tidak ada lagi suara tawa keluarga, tidak ada lagi canda dari teman-temannya di kampung halaman. Hanya ada kesunyian dan rutinitas yang terasa begitu menekan. Kadang, ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menjalani hari-hari seperti ini. Setiap hari ia terbangun dengan perasaan lelah yang menyelimuti tubuhnya, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar sebelum bekerja. Keletihan itu seperti tak pernah berakhir, tetapi Shiva tahu ia harus bertahan. Setiap uang yang ia kirimkan ke Doni, ia bayangkan akan membantu mereka keluar dari masalah yang semakin besar. Namun, kenyataan tak selalu seindah harapan. Setiap kali ia menelepon Doni, suara suaminya terdengar begitu datar. Tak ada lagi perhatian seperti dulu. Doni yang dulu selalu mengirimkan pesan penuh cinta, kini hanya sesekali menghubungi Shiva,
dengan alasan sibuk atau terlalu lelah. Shiva mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar antara mereka. Ia tak bisa lagi merasakan kehangatan yang dulu ia dapatkan dari Doni. Mereka seperti dua orang asing, terpisah oleh ribuan kilometer, dan tak ada lagi ruang untuk berbagi cerita. Doni semakin tenggelam dalam masalah ekonomi yang semakin membebani hidupnya. Bisnis yang ia jalankan tidak berjalan lancar, utang semakin menumpuk, dan semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap kali Shiva bertanya bagaimana keadaan di rumah, Doni selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Aku baik-baik saja, Shiva. Jangan khawatirkan aku." Namun Shiva bisa merasakan ada yang salah. Doni yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang tertekan, lebih banyak diam, dan tampaknya tidak lagi memiliki waktu untuknya. Tak jarang, saat mereka berbicara melalui telepon, Shiva merasa bahwa percakapan mereka hanya menjadi formalitas belaka, tanpa ada kedalaman perasaan. Semakin lama, Shiva merasa semakin jauh dari Doni. Ia tak tahu apakah itu karena jarak yang memisahkan mereka, ataukah karena Doni memang mulai melupakan dirinya. Setiap kali ia mengirimkan uang, Doni selalu mengatakan terima kasih, namun tak ada lagi ungkapan cinta yang dulu sering ia dengar. Hanya rasa kosong yang tersisa. Shiva berusaha untuk tetap positif, mengingat alasan ia pergi ke luar negeri adalah untuk membantu Doni dan membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka. Tetapi, semakin lama ia di sini, semakin sulit bagi Shiva untuk mempertahankan harapan itu. Shiva pun merasakan kerinduan yang mendalam terhadap keluarganya. Ia merindukan suara ibu yang selalu memberinya nasihat penuh kasih, merindukan ayah yang selalu menemaninya di saat-saat sulit, dan merindukan teman-teman lama yang selalu ada di sampingnya. Terkadang, ia merasa tidak kuat lagi untuk bertahan. Ia ingin pulang, ingin berhenti dari semua ini dan kembali ke hidup yang lebih sederhana namun penuh dengan kasih sayang. Namun, ia tahu, itu bukanlah pilihan. Keluarganya membutuhkan uang, dan Doni membutuhkan dukungan. Hari-hari berlalu begitu lambat, dan Shiva semakin merasa terjebak dalam kehidupannya yang monoton. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia terus bekerja, terus mengirimkan uang, berharap bahwa segala pengorbanannya akan membawa perubahan yang diinginkan. Setiap senyum anak-anak majikannya, setiap terima kasih yang mereka ucapkan padanya, memberikan sedikit kebahagiaan, meskipun itu tak bisa menggantikan rasa sakit yang ia rasakan di dalam hati. Namun, perubahan besar terjadi saat ia mendapat kabar yang mengubah segalanya. Shiva mendengar dari seorang teman di Indonesia bahwa Doni, suaminya, akan menikah lagi. Ia akan melaksanakan resepsi pernikahan dengan seorang wanita lain. Mendengar itu, hati Shiva hancur. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa terlukanya ia saat itu. Semua pengorbanannya, semua kerja kerasnya, seolah sia-sia. Selama ini, ia bekerja tanpa henti, mengorbankan dirinya, dan ternyata Doni malah memilih untuk melanjutkan hidup dengan wanita lain. Rasa kecewa dan amarah membuncah di dalam dada Shiva, namun ia tidak menunjukkan perasaannya. Ia memilih untuk tidak memberitahu Doni tentang apa yang baru saja ia dengar. Sebaliknya, Shiva merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tahu, ia harus kembali ke Indonesia untuk membongkar semua kebusukan yang selama ini disembunyikan. Ia tak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Semua pengorbanan yang telah ia lakukan, semua rasa sakit yang telah ia tanggung, harus ada yang membayarnya. Kini, Shiva memutuskan untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kehidupan yang selama ini mengikatnya. Ia akan menghancurkan segalanya, dan membuat Doni dan keluarga mereka merasakan apa yang ia rasakan. Tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi belas kasihan. Perjalanan Shiva untuk kembali ke Indonesia dimulai dengan sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari demi hari, Shiva terbangun dengan rasa lelah yang menyelimuti tubuhnya. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum sepenuhnya terbit, ia sudah harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga di rumah majikannya. Membersihkan lantai, mencuci piring, merapikan kamar, dan memastikan semua anak-anak majikan sudah siap dengan aktivitas mereka. Pekerjaan ini tak pernah ada habisnya, dan meskipun ia sudah terbiasa dengan rutinitas yang melelahkan ini, perasaan kesepian terus menghantuinya. Tiada lagi tawa riang keluarga,
Tiada lagi kedekatan dengan teman-temannya yang dahulu selalu memberi semangat. Yang ada hanya kesendirian, dan pemikiran tentang apa yang terjadi dengan kehidupan yang ia tinggalkan di Indonesia. Setiap bulan, Shiva mengirimkan sebagian besar gajinya ke Doni. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak yang telah ia kirimkan, karena baginya, itu adalah bentuk pengorbanan untuk masa depan mereka. Namun, meski ia mengirimkan uang, rasanya hidupnya seperti berjalan di tempat. Setiap kali ia bertanya tentang keadaan Doni atau bagaimana kabar keluarga mereka, jawabannya selalu sama. Semua baik-baik saja, Shiva. Jangan khawatirkan aku. Namun, Shiva bisa merasakan ada yang berubah. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Doni yang dulu selalu penuh perhatian kini semakin jarang menghubunginya. Jikapun mereka berbicara, percakapan mereka terasa hambar dan kosong. Tidak ada lagi cerita tentang kehidupan mereka. Tidak ada lagi pertanyaan tentang bagaimana perasaannya di sana. Shiva mencoba untuk tidak terlalu berpikir tentang semua itu. Ia terus bekerja, terus mengirimkan uang, dengan harapan suatu hari nanti keadaan akan membaik. Ia ingin percaya bahwa semua ini akan berakhir dengan kebahagiaan, bahwa suatu saat nanti, ia akan kembali ke Indonesia, dan mereka akan membangun hidup bersama lagi. Namun, semakin lama, hatinya semakin berat. Ia merasa seperti sebuah mesin, bekerja tanpa henti, tanpa ada yang menghargainya. Hanya sedikit waktu untuk diri sendiri, dan bahkan lebih sedikit untuk berbicara dengan Doni. Ketika ia meneleponnya, Doni seringkali mengatakan ia sibuk atau sedang ada urusan. Shiva mulai merasa terabaikan. Tak jarang, ia bertanya-tanya, apakah Doni benar-benar merasa rindu padanya seperti dulu, atau apakah ia hanya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Shiva duduk di sudut kamarnya, menatap ponselnya yang hening. Ia berharap bisa menerima pesan dari Doni, namun yang datang justru pesan yang tak pernah ia harapkan. Pesan singkat yang hanya berisi permintaan uang lagi. Shiva, aku butuh uang lagi. Bisnis semakin sulit, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Tolong kirimkan uang secepatnya. Pesan itu membuat hatinya semakin terkoyak. Ia sudah mengirimkan uang berkali-kali, dan setiap kali ia berpikir akan ada perubahan, kenyataannya selalu sama. Doni semakin terpuruk dalam masalahnya, dan ia semakin merasa seperti sebuah ATM berjalan yang hanya dimanfaatkan. Tidak ada rasa syukur, hanya permintaan yang tak pernah ada habisnya. Kenapa tidak ada sedikit pun perhatian untukku? Kenapa aku selalu merasa sendirian di sini? Shiva bergumam pada dirinya sendiri, sesekali mengusap air matanya yang perlahan jatuh. Namun, ia tahu, ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus bekerja, terus mengirimkan uang, demi masa depan yang lebih baik. Meskipun hatinya semakin hancur, ia berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Hari-hari berlalu, dan rutinitas yang semakin membosankan terus menghantuinya. Shiva semakin jarang berbicara dengan Doni, dan meskipun ia merindukan suara suaminya, ia merasa bahwa setiap percakapan mereka hanya menambah rasa kesepian di hatinya. Setiap kali ia pulang ke rumah majikannya setelah bekerja, ia hanya bisa menatap foto-foto keluarga yang ia bawa dari Indonesia. Foto itu semakin lama semakin pudar, seperti kenangan yang semakin jauh dari jangkauan. Tapi meski begitu, Shiva tidak bisa berhenti. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus bekerja keras, demi membayar semua utang keluarga, demi memastikan bahwa Doni dan keluarganya bisa hidup lebih baik. Begitu banyak yang harus diperbaiki, dan ia bertekad untuk melihat semuanya berubah. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia selalu mengingatkan dirinya untuk terus maju. Tidak ada pilihan lain. Ia harus bertahan. Namun, semakin lama, rasa tidak puas semakin tumbuh dalam dirinya. Rasa lelah tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Bagaimana ia bisa terus memberi, sementara dirinya sendiri tidak mendapatkan apa-apa? Bagaimana ia bisa terus mengirimkan uang, jika yang ia terima hanya permintaan tanpa ada penghargaan? Shiva mulai mempertanyakan semua keputusan yang telah ia ambil. Ia merasa seperti terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Namun ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Setiap hari ia merasa semakin kosong, semakin terasing, dan semakin lelah.
Apakah aku masih dicintai? Apakah aku masih diinginkan? Pertanyaan itu seringkali muncul di pikirannya, namun ia tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Donnie, suaminya, yang dulu selalu ada untuknya, kini tampaknya hanya melihatnya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Shiva merasa seperti tak lebih dari seorang pembantu yang selalu siap mengirimkan uang setiap kali diminta. Tidak ada lagi rasa cinta yang ia rasakan, hanya kewajiban yang terus-menerus menuntut. Meski begitu, Shiva tetap berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya kepada siapapun. Ia tidak ingin membuat orang lain khawatir. Ia tidak ingin membebani siapapun dengan masalahnya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa yang semakin menggerogoti. Rasa kesepian yang tak kunjung hilang, rasa kecewa yang semakin mendalam, dan rasa marah yang ia simpan rapat-rapat. Semua itu tumbuh menjadi api yang semakin besar di dalam dirinya. Shiva tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan, tetapi yang pasti, ia tidak ingin terus hidup seperti ini. Ada perasaan ingin menghentikan semuanya, untuk berhenti menjadi orang yang selalu memberikan tanpa menerima apa-apa. Ia mulai merencanakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah semua keadaan ini. Namun, di balik rencananya, ada rasa takut yang besar. Rasa takut akan perubahan yang datang dengan keputusan besar. Namun ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia ambil jika ingin keluar dari cengkraman kesepian dan kehancuran hati yang terus-menerus ia rasakan. Shiva duduk di sudut kamar yang sempit, tangan memegang ponsel yang terdiam di atas meja kayu. Sejak pagi, rasanya dunia di sekelilingnya mulai berputar dengan cara yang sangat aneh. Semuanya terasa kabur. Perasaan yang datang begitu tiba-tiba, seperti badai yang menghantam tanpa pemberitahuan. Hatinya hancur saat mendengar kabar dari teman-temannya di Indonesia. Kabar yang tidak pernah ia harapkan, yang tak pernah terbayang dalam pikirannya. Donnie, suaminya, akan melaksanakan resepsi pernikahan dengan wanita lain. Wanita yang ia anggap hanya sebagai bayang-bayang dalam hidup mereka, ternyata kini menjadi nyata. Tidak ada yang memberitahunya langsung. Namun gosip itu datang begitu cepat. Teman-teman di kampung halaman mengabarkan, mengingatkan, dan memberitahu bahwa Donnie akan menikahi wanita lain, dengan resepsi yang besar. Di saat Shiva sedang berjuang seorang diri di luar negeri, di saat ia berkorban demi keluarga mereka, Donnie justru membuat keputusan yang seolah-olah menghancurkan segalanya. Rasa sesak itu datang begitu cepat, menutup dada dan membuat napasnya terhenti sejenak. Shiva memejamkan matanya, mencoba menahan agar air mata tidak jatuh begitu saja. Tidak, ia tidak akan menangis sekarang. Tidak di hadapan dunia yang tak memahami betapa dalam luka ini. Ia tahu ia tak bisa begitu saja melampiaskan kesedihannya, terutama di tengah keadaan seperti ini. Semua yang ia lakukan selama 2 tahun terakhir, semua pengorbanannya, semua harapan yang ia simpan, kini terasa sia-sia. Semuanya hancur dalam satu kabar yang tak pernah ia duga. Dari sekian banyak perasaan yang datang bersamaan, yang paling kuat adalah perasaan marah. Marah pada dirinya sendiri, marah pada Donnie, dan marah pada situasi yang begitu tidak adil. Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Ia sudah memberi segalanya, mengorbankan waktunya, tenaga, dan hatinya demi keluarga mereka. Dan inilah balasan yang ia terima? Seorang wanita asing yang kini menggantikan posisinya di sisi Donnie? Shiva tak bisa menerima itu. Tak bisa menerima kenyataan bahwa suami yang selama ini ia percayai, yang ia anggap sebagai tulang punggung hidupnya, kini justru memutuskan untuk membina hidup baru dengan wanita lain. Ia melempar ponselnya ke atas meja dengan gerakan kasar. Suara ketukan ponsel yang jatuh seakan mempertegas betapa hancurnya hatinya. Sekali lagi, ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Tidak, ia tidak bisa terjatuh dalam kesedihan ini. Tidak sekarang. Tapi, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin kuat rasa marah itu menguasainya. Betapa tidak adil rasanya. Betapa ia merasa dipermainkan. Shiva teringat malam-malam panjang ketika ia terpaksa meninggalkan Donnie, meninggalkan rumah mereka, dan pergi ke luar negeri. Saat itu, ia berpikir bahwa ia sedang berjuang untuk masa depan mereka, bahwa ia melangkah ke depan demi kehidupan yang lebih baik. Namun, kini, setelah mengetahui kenyataan ini, ia merasa seperti telah dihianati.
Apakah ia hanya dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan finansial? Apa yang terjadi dengan janji-janji Doni yang dulu begitu indah? Apakah semua itu hanya omong kosong belaka? Dengan penuh amarah, Shiva meraih tasnya dan keluar dari kamar. Ia butuh udara segar. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk meredakan gejolak yang terasa begitu membara di dalam dadanya. Ketika ia melangkah keluar, udara malam yang dingin menyambutnya. Pikirannya pun mulai berkelana, membayangkan Doni yang sedang bersiap-siap untuk menikah dengan wanita itu. Wanita yang tidak pernah ia kenal, yang kini masuk dalam kehidupan suaminya begitu saja, seolah menggantikan tempatnya. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Bisiknya dalam hati, suara kecewa yang begitu dalam. Langkahnya terhenti di ujung jalan kecil yang gelap. Ia berdiri, menatap bintang-bintang yang ada di langit malam, mencoba mencari kedamaian dalam diri. Tetapi hati Shiva tetap gelisah. Tidak ada kedamaian di sana. Tidak ada ketenangan. Semua yang ia lihat hanya bayangan kehidupan yang hancur, harapan yang retak, dan luka yang begitu dalam. Ia merasa dirinya telah kehilangan semuanya. Bahkan, dirinya sendiri. Namun, di balik amarah dan rasa terluka yang mendalam, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat daripada rasa sakit itu. Sesuatu yang menggerakkan Shiva untuk tidak menyerah, untuk tidak membiarkan dirinya menjadi korban dalam permainan ini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia harus menghadapi kenyataan ini dengan cara yang lebih kuat, dengan cara yang akan mengubah segala sesuatunya. Shiva tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam, terjebak dalam kesedihan dan kekecewaan. Ia harus bertindak. Hatinya yang hancur kini dipenuhi dengan tekad untuk membongkar kebusukan yang telah lama tersembunyi. Jika Doni ingin menggantikan dirinya dengan wanita lain, jika ia merasa bahwa ia bisa dengan mudah menggulingkan hidup mereka yang telah dibangun bersama, maka Shiva akan membuatnya merasakan apa yang ia rasakan. Ia akan membuat Doni menanggung semua perbuatannya. Tidak ada yang bisa menghancurkan hidupnya lebih dari ini. Dan jika ada yang bisa ia lakukan untuk menghancurkan hidup Doni, maka ia akan melakukannya tanpa rasa ragu. Sampai kapan aku harus jadi orang yang lemah? Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Shiva berbisik, suara hatinya penuh dengan kebulatan tekad. Ia tahu, langkah yang akan ia ambil tidak mudah. Namun, perasaan marah dan terluka itu kini mengarah pada satu tujuan. Membalas semua yang telah dilakukan Doni. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang diam, yang hanya mengikuti arus hidup tanpa berjuang untuk haknya. Tidak ada lagi kelembutan yang ia simpan untuk Doni. Hatinya sudah terlalu sakit untuk memberi ruang bagi kesedihan atau penyesalan. Shiva berbalik dan melangkah kembali ke dalam rumah dengan tekad yang baru. Ia tahu bahwa langkah pertama menuju pembalasan ini adalah berani menghadapi kenyataan. Berani mengungkapkan semua yang selama ini ia pendam. Dan kali ini, ia tidak akan mengalah. Tidak lagi. Shiva duduk di bangku taman yang sepi, di bawah pohon rindang yang daunnya mulai berguguran, menatap kosong ke arah jalan yang tak jauh dari tempatnya. Setiap hembusan angin membawa rasa sepi yang semakin mendalam. Ia merasakan kebingungan yang melanda hatinya. Entah itu kesal atau mungkin lebih pada rasa kehilangan yang sudah tidak terhitung lagi. Dulu, setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semuanya hanya demi satu tujuan, untuk membangun masa depan bersama Doni. Namun sekarang, ia merasa seperti tak lagi mengenali dirinya sendiri. Apa yang ia perjuangkan selama ini? Semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuknya, rasanya tak ada artinya. Shiva menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat awal mula ia memutuskan untuk meninggalkan tanah air. Ia masih ingat jelas saat itu, saat Doni memintanya untuk menjadi TKW, sebuah keputusan yang begitu berat namun terasa seperti satu-satunya jalan keluar dari masalah ekonomi yang mereka hadapi. Dengan penuh keyakinan, ia percaya bahwa perjuangan ini hanya sementara, dan mereka akan segera pulang dengan hidup yang lebih baik. Namun kini, setelah berbulan-bulan bekerja di negeri orang, ia merasa seolah-olah ia telah kehilangan dirinya dalam perjalanan ini. Saat pertama kali ia mendengar Doni memintanya untuk bekerja jauh di luar negeri, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ia mencintai Doni dengan sepenuh hati, dan tidak ada pilihan lain selain mendukung suaminya. Namun,
semakin lama, semakin banyak rasa ragu yang muncul dalam dirinya. Rasa takut bahwa keputusan itu akan membawa mereka pada jalan yang berbeda. Apa yang terjadi pada dirinya ketika ia menjadi satu-satunya yang berjuang, satu-satunya yang mengorbankan segalanya, sementara Doni hanya duduk diam, berharap segalanya akan berubah? Bagaimana ia bisa yakin jika yang ia lakukan ini benar? Shiva mengingat setiap pesan yang ia terima dari Doni, yang semakin jarang datang, semakin dingin. Awalnya, ia merasa bangga bisa mengirimkan uang yang begitu besar untuk membantu suaminya. Ia berpikir bahwa setiap rupiah yang ia kirimkan adalah tanda cinta dan pengorbanan untuk keluarga. Tapi seiring waktu, perasaan itu mulai berubah. Ia merasa seperti sebuah mesin yang hanya memberi tanpa ada perhatian yang kembali. Setiap permintaan uang dari Doni terasa semakin berat. Ia seperti tidak pernah dihargai. Semua yang ia lakukan, semua yang ia berikan, seolah-olah tak berarti bagi Doni. Yang ada hanya tuntutan, dan semakin lama semakin terasa bahwa ia hanya dianggap sebagai sumber daya, sebagai ATM berjalan yang siap mengeluarkan uang kapanpun diminta. Apakah ini yang pantas aku terima? Seharusnya aku merasa bahagia, bukan seperti ini, gumam Shiva pada dirinya sendiri, suara yang penuh dengan penyesalan. Aku sudah memberikan segalanya, tapi apa yang aku dapatkan? Hanya permintaan dan kesendirian. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa sakit itu. Ia merasa seperti telah kehilangan dirinya dalam pernikahannya dengan Doni. Ketika ia kembali mengingat kenangan indah mereka di awal pernikahan, ada rasa yang begitu dalam-dalam hatinya, cinta yang begitu tulus dan penuh harapan. Mereka dulu berbicara tentang masa depan yang cerah, tentang keluarga yang bahagia, dan cita-cita yang besar. Namun sekarang, semuanya terasa kosong. Cinta itu seperti sirna, menguap begitu saja. Shiva merasa seolah-olah ia hanya menjadi bagian dari cerita yang telah selesai ditulis, tanpa ada ruang untuk melanjutkan babak baru. Doni yang dulu penuh perhatian, yang selalu memberi semangat dan dukungan, kini hanyalah sosok yang jauh dan dingin. Setiap percakapan mereka terasa seperti formalitas, hanya sebuah rutinitas yang harus dijalani. Ia merasa diabaikan, diisolasi, dan yang lebih menyakitkan, ia merasa bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan hanya dianggap sebagai kewajiban semata. Sementara itu, Doni semakin tenggelam dalam masalahnya sendiri, terlalu sibuk dengan urusannya, terlalu terfokus pada kehidupannya yang penuh dengan utang dan ketegangan, hingga ia lupa akan apa yang telah dilakukan oleh Shiva. Apa yang terjadi padaku? Apakah aku hanya alat untuk memenuhi kebutuhan mereka? Shiva berbisik. Bibirnya bergetar menahan air mata. Di dalam hatinya, ada perasaan hampa yang tak kunjung hilang. Ia merasa seperti bagian dari sistem yang tidak ada tujuannya. Ia bangun setiap pagi untuk bekerja keras, namun tidak ada pengakuan, tidak ada ucapan terima kasih, bahkan tidak ada rasa cinta yang mengalir kembali kepadanya. Semua usaha yang ia lakukan hanya untuk melihat Doni yang semakin jauh, yang semakin tidak peduli. Apa yang ia harapkan? Suaminya yang semakin terjerat masalah ekonomi, yang lebih fokus pada kehidupannya yang rumit, sementara ia hanya ada untuk memberi dan memberi tanpa pernah menerima. Dengan pelan, Shiva mengambil ponselnya, menatap pesan singkat yang baru saja masuk dari Doni. Kali ini, permintaan yang datang tidak jauh berbeda. Shiva, aku butuh uang lagi. Bisnis semakin sulit. Tolong kirimkan uang secepatnya. Pesan itu terasa begitu menyakitkan bagi Shiva. Setiap kata dalam pesan itu hanya mempertegas betapa ia hanya dipandang sebagai mesin penghasil uang, bukan sebagai seorang istri yang seharusnya dihargai. Tidak ada kata cinta, tidak ada kata terima kasih. Hanya permintaan yang datang tanpa henti, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar. Air mata mulai jatuh di pipinya. Rasa sakit itu tak bisa ditahan lagi. Semua yang ia lakukan, semua yang ia korbankan, rasanya sia-sia. Aku lelah, Doni. Aku lelah, kata Shiva dalam hati, suara hatinya bergetar. Aku ingin merasa dihargai. Aku ingin merasa dicintai, bukan hanya dianggap sebagai alat yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Shiva menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Semua pengorbanannya, semua rasa sakit yang ia rasakan, tidak bisa hanya berakhir begitu saja.
Ia merasa seperti sebuah kenangan yang dilupakan, sebuah cerita yang terhenti di tengah jalan. Tidak, ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan dirinya kembali. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Karena jika ia tidak melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Shiva berdiri di jendela kamar, menatap langit yang gelap di luar. Hatinya bergejolak. Semua rasa marah, kecewa, dan sakit hati yang telah ia pendam begitu lama akhirnya menjadi titik puncaknya. Sudah terlalu lama ia berjuang sendirian, menanggung beban yang semakin berat tanpa ada penghargaan dari orang yang seharusnya paling memahami dirinya, Doni. Dia tidak tahu berapa kali hatinya hancur setiap kali mendengar permintaan uang tanpa ada sedikit pun perhatian. Tidak tahu berapa kali dia menangis sendirian di tengah malam, merasa terasing di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Sudah cukup, gumam Shiva pelan. Namun dalam hatinya, kata-kata itu terasa begitu kuat. Aku akan pulang. Aku tidak bisa terus begini. Tidak lagi. Keputusan itu datang dengan begitu kuat, seperti arus deras yang tak bisa dihentikan. Ia akan kembali ke Indonesia. Tanpa memberitahu Doni, tanpa memberitahukan siapapun. Ia tahu ini adalah langkah besar, yang bisa menghancurkan banyak hal. Tetapi ia sudah terlalu lama merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Ia ingin menghancurkan semuanya. Ia ingin membongkar kebusukan suaminya yang telah ia sembunyikan begitu lama. Shiva tidak akan lagi menjadi wanita yang tertindas dalam pernikahan yang telah menjadi sebuah permainan. Perasaan marah yang menyala-nyala dalam dirinya menjadi bahan bakar untuk setiap langkahnya. Ia tidak akan membiarkan Doni terus menginjak-injak martabatnya. Dan ia tidak akan memberi kesempatan kepada Doni untuk melanjutkan kehidupan palsu yang telah ia bangun di belakangnya. Di dalam hati Shiva, ada satu keyakinan yang tumbuh semakin kuat. Doni harus tahu bahwa Shiva bukan wanita yang bisa dipermainkan begitu saja. Perjalanan menuju Indonesia terasa sangat panjang dan penuh dengan ketegangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ia sedang meninggalkan bagian dari dirinya yang selama ini telah ada. Tak ada kebahagiaan yang menyertainya, hanya perasaan hampa yang semakin menggerogoti. Di setiap perhentian, setiap transit, dan setiap detik yang berlalu, Shiva terus diliputi perasaan takut dan cemas. Takut akan apa yang akan ia hadapi ketika tiba di Indonesia. Takut akan kemungkinan yang bisa terjadi. Takut akan reaksi Doni dan keluarga. Namun di balik ketakutan itu, ada kemarahan yang begitu besar. Kemarahan yang tak bisa ia tahan lagi. Ia terus membayangkan apa yang akan terjadi ketika ia akhirnya kembali ke rumah mereka. Apakah Doni akan merasa terkejut, bingung, atau bahkan menyesal? Apakah dia akan merasakan sedikit pun rasa takut saat melihat bagaimana Shiva akan membongkar semua kebohongannya? Atau, mungkin ia justru akan mencoba membela dirinya, seperti yang selalu ia lakukan selama ini? Shiva tidak tahu, namun yang pasti, ia tidak akan lagi diam. Ia akan melawan. Ia akan memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ketika pesawat yang ia tumpangi mendarat di Indonesia, Shiva merasakan degup jantungnya yang semakin kencang. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Langit yang gelap di luar jendela pesawat seolah mencerminkan kegelisahannya. Tapi ia tak peduli lagi. Perasaan yang selama ini terpendam kini keluar begitu saja, menggerakkan setiap langkahnya. Setiap inci tanah yang ia pijak di Indonesia seakan mengingatkan pada setiap pengorbanan yang telah ia buat. Ia akan membuat Doni merasakan semua itu. Shiva segera menuju rumah mereka. Rumah yang dulu menjadi tempat yang penuh dengan harapan. Tempat yang dulu menjadi simbol dari impian mereka bersama. Namun, sekarang, rumah itu terasa asing. Semua kenangan indah yang mereka ciptakan bersama kini terbalut dengan rasa sakit. Setiap langkah yang ia ambil di halaman rumah itu seakan menjadi beban yang semakin berat. Di dalam hatinya, ada perasaan tak menentu. Seperti ada sebuah lubang besar yang terus menganga, menyedot semua energi dan kepercayaan diri yang ia miliki. Setelah sampai di depan pintu rumah, Shiva berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam. Semua keputusan ini telah ia pikirkan matang-matang. Sekarang, ia harus melangkah. Ia mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Ia sudah terlalu lama terdiam. Pintu terbuka. Dan di hadapannya berdiri Doni,
dengan wajah yang tampaknya terkejut melihatnya. Selama ini, ia tak pernah tahu bahwa Shiva akan pulang, apalagi setelah berbulan-bulan tidak ada kabar darinya. Ada kebingungan di wajah Doni, tetapi Shiva tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Doni," kata Shiva dengan suara yang tegas, meskipun hatinya bergetar. "Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang resepsi pernikahanmu dengan wanita lain. Aku tahu semua yang kamu lakukan di belakangku. Dan aku tidak akan diam lagi." Doni terkejut, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Shiva melangkah masuk, dan setiap kata yang ia ucapkan semakin menggema di dalam rumah itu. "Kau pikir aku akan terus tinggal di sini, memberi tanpa menerima? Kau pikir aku akan terus menjadi ATM berjalan untuk keluargamu? Tidak, Doni. Aku sudah cukup." Shiva berhenti sejenak, menatap Doni dengan mata yang penuh kemarahan. "Aku pergi untuk kita, untuk keluarga kita. Aku mengorbankan diriku demi masa depan yang lebih baik. Tetapi apa yang aku dapatkan? Pengkhianatan. Kau malah merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Aku sudah cukup menderita karena cintaku padamu. Tetapi sekarang, aku ingin semua ini berakhir." Kata-kata Shiva seperti pisau yang tajam, yang menembus segala kebohongan yang selama ini disembunyikan Doni. Setiap perkataan yang ia ucapkan adalah peluru yang mengarah langsung ke hati Doni. Ia tahu bahwa dengan setiap kata yang ia katakan, ia sedang menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama. Tapi itu adalah hal yang harus dilakukan. Ia tidak bisa lagi menjadi bagian dari kebohongan ini. Doni terlihat bingung, terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Shiva bisa merasakan betapa dia berusaha mempertahankan dirinya. Tapi kali ini, ia tidak akan memberi kesempatan untuk itu. "Aku akan pergi, Doni. Aku tidak ingin ada lagi yang mengikatku pada kehidupan ini. Aku akan mulai hidupku sendiri, tanpa dirimu." Dengan satu langkah, Shiva berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi keraguan. Semua yang ia rasakan selama ini, semua pengorbanan yang ia lakukan, kini telah selesai. Di luar sana, dunia menantinya, dan ia akan menghadapinya dengan kekuatan yang baru. Setibanya di Indonesia, langkah Shiva terasa lebih berat dari sebelumnya. Meski ia berhasil menahan air mata selama perjalanan panjang dari luar negeri, kini, di tanah kelahirannya sendiri, rasa gelisah itu semakin tak tertahankan. Ia tahu, ini adalah momen krusial dalam hidupnya, di mana ia harus mencari jawaban untuk semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Doni, suami yang dulu ia cintai, kini telah menjadi sosok yang sangat asing di matanya. Rencananya untuk menikahi wanita lain adalah kenyataan yang sangat sulit untuk diterima. Tapi Shiva bertekad, ia harus mengetahui kebenaran. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari segala kepalsuan yang telah terjadi. Setelah beberapa hari beristirahat dan menenangkan diri, Shiva mulai mencari informasi tentang resepsi pernikahan Doni. Dengan penuh tekad, ia menghubungi beberapa teman lama di kampung halamannya yang ia percayai. Shiva mengerti bahwa ini bukanlah perkara mudah, karena semakin dalam ia menggali, semakin banyak hal yang mungkin akan ia temui, dan itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, tidak ada yang dapat menghentikannya sekarang. Hatinya sudah terlalu penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa wanita yang telah mengisi ruang di hati Doni selama ini, dan bagaimana semua kebohongan itu bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Seorang teman lama, Rina, akhirnya menjawab pesan Shiva setelah beberapa hari. Rina adalah teman dekat yang selalu ada di sisi Shiva semasa kecil, dan meskipun mereka terpisah jarak, mereka masih sering berhubungan. "Shiva, aku dengar kabar itu juga. Aku tidak tahu pasti, tapi aku dengar Doni memang sedang mempersiapkan pernikahan dengan wanita lain. Namanya Sari. Dia seorang pengusaha muda yang tinggal tidak jauh dari sini," kata Rina melalui telepon. Kata-kata itu menghantam Shiva seperti petir yang menyambar. Sari. Nama itu terasa asing di telinganya. Namun saat itu juga ia merasa seolah-olah semuanya mulai terbuka. Wanita ini, yang kini menjadi bagian dari hidup Doni, telah menggantikan posisinya dalam kehidupan suaminya. Sari bukan hanya seorang wanita biasa. Dia seorang pengusaha muda yang memiliki segala yang Doni inginkan,
kekayaan, status sosial, dan tentunya, daya tarik yang bisa membuat Doni melupakan semuanya, termasuk Shiva. Apakah kamu tahu di mana mereka akan mengadakan resepsi itu? Tanya Shiva, suaranya terdengar tegas meskipun hatinya terasa hancur. Rina menjelaskan bahwa resepsi pernikahan itu akan digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Sebuah tempat yang biasa digunakan untuk acara-acara besar dan bergengsi. Shiva mencatat semua informasi itu dengan cermat. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas untuk mengetahui segalanya. Ia harus menghadapi kenyataan dengan berani, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Hari-hari berikutnya, Shiva mulai mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Sari dan pernikahannya dengan Doni. Ia mengunjungi beberapa teman lama yang mungkin tahu lebih banyak, bahkan bertanya kepada beberapa orang yang bekerja di sekitar tempat tinggal mereka. Setiap percakapan yang ia lakukan semakin membuka gambaran tentang kehidupan Doni yang selama ini disembunyikan darinya. Sari ternyata tidak hanya seorang pengusaha muda yang sukses, tetapi juga dikenal luas di kalangan sosialita. Banyak orang yang memuji kecantikan dan kepintarannya, dan ternyata, dia telah menjalin hubungan dengan Doni selama beberapa bulan terakhir, bahkan sebelum Shiva pergi ke luar negeri. Shiva merasa perutnya mual setiap kali mendengar lebih banyak tentang Sari. Tidak hanya karena perasaan cemburu dan sakit hati, tetapi juga karena kenyataan pahit bahwa Doni, suaminya, memilih untuk menggantikan dirinya dengan wanita ini. Ia merasa seperti seorang wanita yang diperlakukan dengan sangat murah, hanya sebagai alat untuk mencapainya kesuksesan finansial. Seolah-olah selama ini ia hanyalah bagian dari rencana Doni, sebuah pion yang dipergunakan untuk menutup lubang ekonomi keluarga mereka. Namun, rasa marah yang meluap-luap kini menggantikan perasaan cemas dan terluka. Shiva merasa bahwa ia telah cukup sabar. Cukup memberi. Sekarang waktunya untuk menghadapi kebenaran dan menghancurkan semua kebohongan yang telah Doni bangun. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Shiva memutuskan untuk pergi ke hotel tempat resepsi pernikahan itu akan digelar. Ia tahu bahwa ini akan menjadi pertemuan yang penuh ketegangan, dan mungkin juga penuh dengan kejutan yang tak terduga. Tapi yang pasti, ia tidak akan mundur. Kali ini, ia akan menjadi wanita yang berani, yang tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang perasaan yang menyakitkan. Pada pagi hari resepsi, Shiva mengenakan pakaian yang simpel, namun terlihat rapi dan tegas. Dia tahu bahwa dia harus tampil percaya diri, meski hatinya terasa hancur. Ia pergi sendirian, tidak memberitahu siapapun. Ini adalah momen untuk dirinya sendiri, untuk melawan semua perasaan yang selama ini menahannya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kenyataan yang ingin ia hadapi, dan semakin ia berjalan, semakin besar pula rasa kemarahan yang ia pendam. Setiap detail tentang pernikahan ini terasa seperti pengingat dari semua pengorbanan yang telah ia buat, dan setiap langkah menuju hotel itu adalah sebuah keputusan untuk tidak lagi membiarkan dirinya dihancurkan. Begitu tiba di hotel, Shiva merasa tubuhnya bergetar. Lobi yang luas dan penuh dengan tamu yang tampaknya datang untuk merayakan pernikahan itu menyambutnya dengan suara riuh. Musik yang merdu terdengar dari kejauhan, dan semua orang tampak bahagia. Namun, bagi Shiva, setiap langkah yang ia ambil di lantai marmer itu terasa sangat berat, seakan setiap inci tanah yang ia pijak mengingatkannya pada perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Akhirnya, Shiva melihat Doni. Pria yang ia cintai, yang kini berdiri di tengah-tengah kerumunan, mengenakan jas hitam yang terlihat sangat rapi. Wajahnya tampak cerah, penuh senyum. Namun, di sisi Doni, ada wanita lain, wanita yang ia tahu bernama Sari. Wanita itu tampak anggun, dengan gaun putih yang indah, dan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Melihat mereka berdua bersama membuat hati Shiva semakin hancur. Ia tahu, inilah momen yang akan mengubah segalanya. Inilah saatnya untuk mengungkapkan semua yang selama ini tersembunyi. Namun, Shiva memutuskan untuk tidak langsung menghampiri mereka. Ia berdiri di sudut ruangan, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan semua yang ia tahu. Rasa sakit itu begitu dalam, tetapi ia tidak boleh mundur sekarang. Ia harus memastikan bahwa Doni tahu bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban dalam permainan ini. Dengan napas yang dalam, Shiva melangkah maju, siap untuk menghadapi kenyataan, siap untuk menghancurkan kebohongan yang telah disembunyikan terlalu lama.
Shiva mengamati kerumunan di resepsi pernikahan dengan perasaan yang campur aduk. Ia berdiri di sudut ruangan, sedikit terselip di antara tamu-tamu yang sibuk berbicara, tertawa, dan menikmati suasana. Ia mengenakan gaun hitam sederhana yang menyamarkan dirinya, namun cukup elegan untuk tidak menarik perhatian. Wajahnya disembunyikan oleh rambut panjang yang sedikit tergerai, dengan riasan yang cukup sederhana agar tidak mudah dikenali. Ia tahu bahwa ia harus bergerak dengan hati-hati. Keputusan untuk datang tanpa pemberitahuan dan tanpa persiapan sebelumnya membawa banyak ketegangan. Namun, di balik rasa takut itu, ada tekad yang menguat, tekad untuk mengungkapkan kebenaran dan mengetahui bagaimana Doni yang dulu ia cintai kini berubah. Doni tampak begitu berbeda. Wajahnya yang dulu penuh dengan kecemasan dan kerendahan hati kini berubah menjadi wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Senyumannya lebar, dan ia tampaknya benar-benar menikmati perhatian yang diberikan kepadanya. Tidak ada lagi kesulitan atau masalah yang tergambar di wajahnya. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang tampak sempurna, seperti semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Namun, Shiva tahu bahwa itu hanyalah sebuah topeng. Ia mengenal Doni dengan sangat baik, dan ia tahu bahwa pria ini tidak bisa begitu saja berubah dalam sekejap. Ada sesuatu yang sangat salah, dan Shiva merasa itulah saatnya untuk mengungkap semuanya. Shiva memutuskan untuk lebih mendekat. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah tempat di mana Doni dan Sari sedang berdiri, berbicara dengan beberapa tamu lainnya. Dari kejauhan, Shiva mengamati bagaimana Doni memperlakukan Sari. Semua yang ia lihat semakin menggoreskan luka di hatinya. Doni, yang dulu begitu sederhana dan penuh kasih, kini tampak begitu berbeda ketika ia berbicara dengan Sari. Ia tersenyum lebar, memberi perhatian lebih kepada wanita itu, dan sepertinya tak ada rasa canggung sama sekali. Doni memegang tangan Sari dengan lembut, menyentuh bahunya dengan cara yang begitu akrab, bahkan ada tatapan penuh kelembutan yang tak pernah ia tunjukkan kepada Shiva. Semua itu membuat Shiva terhimpit oleh perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Kenapa Doni bisa begitu mudah berubah? Apa yang telah terjadi padanya? Apa yang membuatnya lupa pada segalanya, pada hubungan mereka yang telah dibangun bertahun-tahun? Ketika Sari berbicara, Doni mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menganggukkan kepalanya, menyahut setiap kata dengan senyum yang tulus. Ada rasa kedekatan yang jelas. Seperti mereka sudah saling mengenal jauh lebih lama dari yang Shiva bayangkan. Sementara itu, Shiva hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan semuanya, merasa semakin terasing di dunia yang seharusnya ia kenal. Tak lama kemudian, Doni mengajak Sari untuk berjalan keluar ruang resepsi. Mereka berdua berjalan berdampingan, dengan Sari tampak begitu percaya diri, dan Doni, yang kini lebih tampak seperti pria yang telah menemukan kedamaian, berjalan dengan langkah yang ringan. Disinilah Shiva mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengikuti mereka dengan diam-diam, berjalan perlahan mengikuti jejak mereka dari kejauhan. Mereka keluar menuju teras belakang hotel, di mana udara malam yang sejuk membuat suasana lebih tenang. Doni dan Sari berhenti di dekat pagar, berbicara lebih pribadi. Shiva berhenti di ujung teras, memperhatikan setiap gerakan mereka. Apa yang ia lihat berikutnya membuat hatinya semakin remuk. Doni, yang selama ini ia kenal sebagai pria yang penuh dengan rasa empati, kini tampak begitu berbeda. Ia tertawa lepas di depan Sari, tanpa ada beban. Tertawa dengan cara yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Shiva. Tertawa seakan-akan hidup ini begitu mudah, tanpa masalah yang harus dihadapi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Doni meletakkan tangannya di pinggang Sari, dengan cara yang begitu mesra, seolah mereka adalah pasangan yang baru saja jatuh cinta. Shiva merasa matanya mulai kabur, seakan tidak mampu lagi menahan air mata yang ingin jatuh begitu saja. Apa yang telah terjadi pada Doni? Mengapa dia bisa begitu mudah menggantikan dirinya dengan wanita ini? Sari tersenyum, kemudian mengusap pipi Doni dengan lembut, sebuah gerakan yang begitu intim dan penuh kasih sayang. Shiva merasa perasaan marah dan terluka bercampur menjadi satu. Setiap tatapan mereka, setiap sentuhan yang tampaknya begitu alami, semakin membuat hatinya merasa hancur. Ia merasa seperti seorang asing di dunia yang seharusnya ia kenal. Semua hal yang dulu ia banggakan tentang pernikahannya dengan Doni kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Semua pengorbanannya,
Semua rasa sakit yang ia tanggung terasa sia-sia. Namun, di balik rasa sakit itu, muncul satu perasaan yang tak bisa ia abaikan, kemarahan. Kemarahan yang membara di dalam dirinya, yang mulai menguasai setiap pemikirannya. Shiva merasa seolah-olah ia telah cukup memberi tanpa mendapat apapun. Ia telah cukup memberi tanpa dihargai. Semua keputusan yang ia buat untuk Doni, semua kesediaannya untuk mendukung suaminya, kini terasa seperti lelucon yang buruk. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang dipermainkan, tidak akan lagi diam di tengah-tengah ketidakadilan ini. Shiva menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, saat ini adalah waktunya untuk bertindak. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik bayang-bayang perasaannya yang terluka. Ia harus menghadapi kenyataan ini, dan ia harus memperlihatkan pada Doni bahwa ia tidak akan pernah lagi tunduk pada kebohongan dan pengkhianatan. Dengan tekad yang baru, Shiva melangkah maju, mendekati mereka. Suasana yang semula penuh dengan gelak tawa dan canda itu, kini terasa begitu menekan, seperti sesuatu yang akan segera meledak. Doni dan Sari masih berbicara, tetapi saat mereka melihat Shiva mendekat, ekspresi wajah Doni langsung berubah. Wajahnya yang tadinya penuh dengan kebahagiaan kini tampak kaget dan bingung. Shiva berdiri di depan mereka, menatap Doni dengan tatapan yang penuh kemarahan dan kesedihan. "Jadi ini dia," kata Shiva dengan suara yang tegas, "namun hati-hati. Wanita yang kau pilih untuk menggantikan aku? Wanita yang kau utamakan di atas segalanya. Sementara aku hanya diberi peran sebagai mesin ATM yang tak pernah berhenti memberi, tanpa dihargai sedikitpun." Doni terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Shiva bisa melihat kecemasannya, namun tidak ada lagi rasa empati di dalam dirinya. Tidak ada lagi keinginan untuk mengerti. Kini, hanya ada satu tujuan dalam dirinya, mengungkapkan semua kebohongan dan menghancurkan kehidupan palsu yang telah Doni bangun. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi?" Shiva melanjutkan, suaranya semakin keras. "Kau pikir aku tidak bisa melihat betapa mudahnya kau menggantikan aku dengan wanita ini? Aku sudah cukup, Doni. Semua pengorbanan yang aku lakukan, semua yang aku berikan untuk kita, kini semua terasa sia-sia. Aku bukan lagi wanita yang akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh kebohongan." Dengan satu langkah, Shiva berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Doni dan Sari yang terdiam, tersentak oleh kenyataan yang tak pernah mereka duga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shiva merasa bebas. Shiva berjalan perlahan keluar dari tempat resepsi dengan perasaan yang bercampur aduk. Rasa sakit itu masih menyelimuti hatinya, namun ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang menggerakkan langkahnya. Kemarahan, kecewa, dan rasa terhianati yang begitu mendalam. Semua yang ia lihat tadi, semua yang telah terjadi antara Doni dan wanita itu, seperti sebuah tamparan keras yang membuatnya terjaga dari ilusi. Semua kebohongan yang selama ini Doni tutupi, kini mulai terungkap satu persatu. Namun, itu belum cukup bagi Shiva. Dia tahu, dia harus menemukan lebih banyak. Dia harus memastikan bahwa semuanya terbongkar, sampai tak ada lagi yang bisa disembunyikan oleh Doni. Dengan tekad yang semakin kuat, Shiva memutuskan untuk mencari bukti-bukti yang lebih konkret. Ia mulai mengingat-ingat percakapan-percakapan yang pernah ia lakukan dengan Doni sebelum ia pergi ke luar negeri. Banyak hal yang terasa aneh, banyak hal yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Semua tanda-tanda itu mulai terlihat jelas. Seperti potongan puzzle yang kini mulai tersusun dengan sempurna. Selama berhari-hari, Shiva terus menyelidiki, mencari tahu lebih dalam tentang keadaan keuangan Doni, yang selama ini ia anggap sebagai masalah bersama mereka. Ia menyusuri jejak utang yang semakin menumpuk, menemukan surat-surat yang mencatatkan utang besar yang telah dibuat Doni tanpa sepengetahuannya. Setiap lembar kertas yang ia temukan semakin mengungkapkan kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Doni, suaminya yang dulu penuh dengan harapan, ternyata telah menyembunyikan segalanya darinya. Semua utang yang ia buat, yang seharusnya ia hadapi bersama, ternyata ia tanggung sendirian tanpa memberitahu Shiva. Ternyata, selama ini ia hanya diperlakukan seperti alat, bukan seorang istri yang seharusnya diajak berbicara sebagai mitra. Shiva merasakan hatinya semakin hancur. Ia tidak pernah menduga bahwa Doni, suaminya,
akan melakukan semua ini di belakangnya. Semua pengorbanan yang ia buat, setiap uang yang ia kirimkan dengan susah payah, ternyata digunakan untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Uang yang ia kirimkan, yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan mereka, ternyata dipakai untuk menutupi utang-utang besar yang Doni buat dengan mudah. Semua itu terasa begitu tidak adil. Sejak awal, ia hanya ingin membantu. Tetapi yang ia terima malah pengkhianatan yang begitu dalam. Saat menemukan dokumen-dokumen itu, Shiva tak mampu menahan air matanya lagi. Ia teringat saat pertama kali mereka menikah, saat Doni berjanji akan selalu ada untuknya. Mereka berjanji akan menghadapi segala masalah bersama. Tapi kenyataannya, Doni telah menyembunyikan segalanya, tak pernah berbagi beban hidup dengannya. Semua masalah yang Doni hadapi, semuanya ditutup-tutupi, seolah-olah Shiva tidak ada di sisinya. Shiva merasa seperti ia hidup dalam kebohongan yang dibuat dengan begitu rapinya. Dan sekarang, kebohongan itu mulai retak dan terbongkar satu persatu. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu perasaan yang semakin kuat di dalam diri Shiva, keinginan untuk membalas dendam. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan Doni begitu saja melanjutkan hidupnya, seolah-olah ia tidak pernah berbuat salah. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi dari pengkhianatan ini. Shiva sudah cukup menderita, cukup memberi, dan cukup ditinggalkan. Kini saatnya untuk mengambil alih kendali hidupnya, untuk menghancurkan dunia yang telah dibangun dengan penuh kebohongan. Shiva mulai merencanakan langkah-langkah balas dendamnya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus cermat, tidak terburu-buru, dan penuh dengan perhitungan. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sempurna, karena ia ingin memastikan bahwa Doni merasakan setiap tindakan yang ia ambil. Tidak ada lagi ruang untuk kelemahan atau penyesalan. Langkah pertama dalam rencananya adalah mengungkapkan kebohongan-kebohongan Doni kepada keluarganya. Shiva tahu bahwa keluarga Doni adalah orang-orang yang selama ini terlalu mempercayai segala kata-kata Doni tanpa bertanya lebih lanjut. Mereka selalu mendukung Doni, bahkan ketika ia merasa tersudut oleh utang-utang yang tak terbayangkan. Shiva harus membuat mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari kebohongan besar yang Doni bangun. Selanjutnya, Shiva mulai menyusun strategi untuk mengungkapkan semua bukti yang ia temukan kepada teman-teman dekat Doni. Orang-orang yang selama ini mungkin tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merencanakan untuk menunjukkan betapa besarnya kerusakan yang telah dilakukan Doni. Shiva ingin menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita yang akan mudah diabaikan, bukan wanita yang akan dibiarkan begitu saja tanpa ada konsekuensinya. Ia ingin membuat semua orang tahu betapa besar pengkhianatan yang telah terjadi. Namun, di balik rencana-rencana itu, ada satu hal yang lebih ia pikirkan. Keputusan untuk benar-benar meninggalkan Doni. Shiva sudah cukup menderita. Cukup memberi tanpa menerima. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diperlakukan seperti objek. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan semua yang telah mengikatnya, untuk menghancurkan semuanya dan memulai hidup baru. Keinginan untuk bebas, untuk menghapus semua kenangan buruk, semakin kuat. Shiva merasa bahwa ia layak mendapatkan lebih dari yang Doni berikan. Hari-hari berikutnya, Shiva melanjutkan langkah-langkahnya dengan penuh perhitungan. Ia mulai berbicara dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan Doni, menyampaikan cerita dan bukti-bukti yang ia temukan. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Semua rasa takut dan keraguan yang dulu ia rasakan kini telah menghilang. Shiva tahu, ini adalah saatnya untuk mengambil alih hidupnya. Ini adalah waktunya untuk berdiri tegak dan mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Perasaan marah yang dulu hanya terpendam kini menjadi kekuatan utama dalam dirinya. Shiva mulai merasa bahwa ia memiliki kendali atas hidupnya, bahwa ia bukan lagi wanita yang terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan. Dia bukan lagi korban dari sebuah permainan yang sudah terlalu lama berlangsung. Kini, dia adalah wanita yang siap untuk menghancurkan semua yang telah membuat hidupnya penuh dengan kepalsuan. Setiap langkah yang Shiva ambil kini lebih mantap, lebih penuh tujuan. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan yang akan jauh dari Doni dan kebohongan-kebohongan yang selama ini mengikatnya. Hari itu, Shiva merasakan degup jantung yang tak pernah sedalam ini.
Setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap detik seolah-olah berlalu dengan lambat. Ia berjalan menuju rumah Doni, tempat yang selama ini menjadi simbol kebahagiaan mereka, namun kini terasa begitu asing. Rumah itu, yang dulu penuh dengan kenangan indah, kini hanya menyisakan perasaan hampa dan penuh kebohongan. Shiva tahu ini adalah momen yang tak bisa ia hindari. Ia harus menghadapi Doni dan wanita yang kini menggantikan posisinya. Ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Sesampainya di depan pintu, Shiva berhenti sejenak. Ada perasaan cemas yang menggelayuti hatinya, tetapi di sisi lain, kemarahan dan rasa terhianati yang begitu besar memberikan kekuatan untuk melangkah maju. Ia mengetuk pintu dengan mantap, tak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri Doni. Wajahnya tampak terkejut, namun segera disembunyikan dengan senyuman yang dipaksakan. "Doni," kata Shiva dengan suara yang cukup keras untuk memastikan bahwa ia didengar. "Aku ingin bicara. Aku tahu semuanya." Doni terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Ekspresinya berubah cepat, dari terkejut menjadi cemas. "Shiva, apa yang kamu maksud?" jawabnya, mencoba terdengar tenang, meski ada kecemasan yang tampak jelas di matanya. Shiva menatapnya tajam, matanya penuh amarah yang tak bisa lagi disembunyikan. "Aku tahu tentang utang-utangmu, tentang bagaimana kau memanfaatkan aku, dan tentang wanita ini." Shiva melirik Sari yang berdiri di samping Doni, wajahnya masih terlihat penuh kebingungan. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakangku?" Doni tampak terkejut, tetapi ia segera mengubah ekspresinya menjadi lebih defensif. "Shiva, tidak seperti itu. Kamu salah paham. Semua ini..." Doni berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tak ingin kau berpikir yang buruk. Aku bisa jelaskan semuanya." "Jelaskan?" Shiva memotongnya dengan suara yang tajam. "Apa yang harus dijelaskan, Doni? Aku menemukan bukti tentang utang-utangmu yang selama ini kau sembunyikan dariku. Kau bahkan menggunakanku, memanfaatkanku untuk menutupi masalah-masalahmu. Sementara aku hanya berjuang untuk masa depan kita." Sari, yang selama ini berdiri diam, akhirnya membuka mulut. "Apa maksudnya, Doni? Apa yang terjadi?" Suaranya lembut, namun jelas menunjukkan bahwa dia terkejut dan bingung. Mungkin dia tidak tahu seberapa dalam kebohongan yang sudah dibangun, atau mungkin dia baru menyadari betapa besar dampak dari apa yang sedang terjadi. Shiva menatap Sari dengan tatapan yang penuh kepahitan. "Dia tak memberitahumu, bukan? Doni, suamimu yang seharusnya bisa dipercaya, ternyata menyimpan banyak rahasia. Dia mengutang begitu banyak, dan aku yang harus menanggung semuanya. Semua itu untuk menutupi kebohongannya. Sementara kau, wanita yang sekarang akan menikah dengannya, mungkin tak tahu apa-apa." Sari terdiam, bingung, dan matanya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian. "Tapi, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak pernah bilang padaku tentang utang-utang itu." Suaranya sedikit gemetar. Mungkin tidak tahu harus percaya pada siapa. Shiva menatap Doni dengan tatapan yang semakin keras. "Kau pikir aku bodoh, Doni? Kau pikir aku akan terus bertahan dengan segala kebohongan ini? Kau selalu memanfaatkan kebaikanku, mengambil segalanya dariku, dan kau bahkan melangkah lebih jauh dengan menyembunyikan semuanya dariku." Doni, yang semula tampak tenang, kini terlihat panik. Ia menggeser tubuhnya sedikit, tampak gelisah dan bingung. "Shiva, tolong, dengarkan aku. Aku tidak pernah bermaksud, aku tak pernah ingin menyakitimu. Semua ini terjadi karena aku terdesak. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku terlalu terbebani dengan utang, dan kau tahu, aku ingin semuanya berjalan lancar. Tapi itu bukan alasan untuk memanfaatkan aku, Doni." Shiva membalas dengan tegas. "Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memperlakukan orang yang kita cintai seperti ini. Kau mengharapkan aku untuk terus mendukungmu tanpa pernah memberi sedikit pun penghargaan. Kau selalu bilang kita harus berjuang bersama, tapi kau justru mengorbankanku, Doni.
kau mengorbankanku dengan cara yang paling kejam. Sari terdiam, matanya mulai berbinar, seolah mencoba memahami kedalaman perasaan Shiva. Namun, tampaknya dia juga terjebak dalam kebingungan. Dia memandang Doni, seolah mencari jawaban. Doni, di sisi lain, tampak semakin panik. Shiva, aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan memperbaikinya. Aku janji. Shiva mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak, Doni. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah terlalu jelas. Shiva menatap Sari dengan tatapan yang penuh emosi, namun lebih kepada rasa kasihan daripada kebencian. Kau berhak tahu siapa dia sebenarnya, Sari. Doni bukanlah pria yang kau kira dia adalah. Jika kau masih ingin melanjutkan hubungan ini, maka itu adalah pilihanmu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa di balik semua senyum dan perhatian yang dia berikan, ada kebohongan besar yang selama ini ia sembunyikan. Doni mencoba meraih tangan Shiva, tetapi Shiva menghindar dengan gesit. Jangan coba sentuh aku, Doni. Kau sudah cukup membuatku merasa tidak berharga. Aku tidak butuh penjelasan lagi dari mulutmu. Kau sudah hancurkan segalanya. Shiva melangkah mundur, dengan perasaan yang semakin keras, semakin kokoh. Ia tahu ini adalah konfrontasi terakhir yang harus ia hadapi. Tak ada lagi ruang untuk kebohongan, tak ada lagi tempat untuk pengampunan. Ia sudah cukup menderita. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini, tidak ada kata-kata manis yang bisa membalikkan semuanya. Semua yang ia lakukan sekarang adalah untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Sari tetap diam, menatap Doni, yang kini tampak sangat terpojok. Shiva bisa melihat kecemasan di wajah Doni, dan itu memberikan sedikit kepuasan dalam hatinya. Doni akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, dan Shiva merasa seperti beban yang selama ini mengikatnya akhirnya lepas. Selamat menikmati hidupmu, Doni, kata Shiva dengan suara yang penuh kepahitan namun juga dengan rasa yang melegakan. Aku akan pergi, dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Semuanya berakhir di sini. Dengan satu langkah terakhir, Shiva berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Doni dan Sari yang hanya bisa berdiri di sana, terdiam, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Shiva merasa sedikit lega. Namun, lega itu hanya sementara. Ia tahu, konfrontasi dengan Doni baru saja membuka babak baru dalam perjuangannya. Ia tidak bisa hanya berhenti setelah menghancurkan kebohongan yang telah ia temui. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan kehidupan Doni, tetapi juga untuk memastikan bahwa ia mendapatkan keadilan. Semua yang telah ia korbankan selama ini, semua rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami, harus dibayar dengan cara yang adil. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, dan kali ini, Shiva bertekad untuk mengungkapkan semua kebenaran yang telah lama disembunyikan. Langkah pertama yang ia ambil adalah mulai menyebarkan bukti-bukti yang ia kumpulkan tentang utang-utang besar yang Doni sembunyikan darinya. Ia tahu bahwa Doni tidak hanya memanfaatkan dirinya, tetapi juga keluarga dan teman-temannya. Semua orang yang selama ini menaruh kepercayaan pada Doni harus tahu siapa dia sebenarnya, dan apa yang telah dia lakukan. Ia memutuskan untuk membuka tabir kebohongan ini, dimulai dari orang-orang terdekat yang paling percaya padanya. Shiva menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar melampiaskan amarahnya, tetapi juga langkah untuk membongkar segala sesuatu yang telah terjadi. Beberapa hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Shiva mulai menghubungi orang-orang yang selama ini dekat dengan Doni. Pertama-tama, ia menghubungi Ibu Doni, seorang wanita yang selalu memperlakukan Shiva dengan baik, meskipun di belakang, ia menyadari bahwa keluarga Doni telah banyak menutupi masalah-masalah besar. Shiva ingin memastikan bahwa semua orang yang selama ini berada di sekitar Doni mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, kata Shiva melalui telepon. Suaranya terdengar tegas namun penuh rasa berat. Saya rasa sudah saatnya Ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi antara saya dan Doni. Di sisi lain, suara Ibu Doni terdengar khawatir, namun penuh rasa ingin tahu. Apa yang terjadi, Shiva? Kenapa kamu terlihat begitu serius? Ada apa dengan Doni?
Shiva menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan dengan perlahan dan hati-hati. Bu, selama ini saya sudah berusaha mendukung Doni, bekerja keras di luar negeri, mengorbankan banyak hal demi keluarga kita. Namun, saya baru tahu bahwa Doni telah memanipulasi saya. Dia menyembunyikan utang-utang besar yang ia buat tanpa sepengetahuan saya. Bahkan dia memanfaatkannya untuk menutupi kebohongannya. Ibu Doni terdiam beberapa detik. Shiva bisa merasakan bahwa di sisi lain, Ibu Doni sedang berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Sungguh? Utang-utang besar. Suara Ibu Doni terdengar cemas, tercampur dengan ketidakpercayaan. Shiva, itu sangat mengejutkan. Apa yang terjadi, Bu, adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi saya. Doni menyembunyikan semuanya, dan saya merasa seperti tidak dihargai sama sekali. Semua pengorbanan saya untuk keluarga ini seakan-akan sia-sia. Shiva mendengar Ibu Doni menahan isak tangis. Shiva, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat menyesal mendengar ini. Tapi, aku akan berbicara dengan Doni. Aku akan pastikan ini tidak berlanjut. Bu, tolong pastikan bahwa Doni juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya sudah cukup dipermainkan. Saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Setelah percakapan dengan Ibu Doni, Shiva merasa bahwa langkah pertama yang ia ambil sudah benar. Ia tahu bahwa membuka tabir kebohongan kepada keluarga Doni adalah hal yang tepat. Tetapi, ia juga tahu bahwa masih ada langkah lain yang harus ia ambil. Tidak hanya keluarga, tapi juga teman-teman dekat Doni, orang-orang yang selama ini mendukungnya, harus tahu siapa Doni yang sebenarnya. Mereka perlu memahami betapa besar kebohongan yang telah dilakukan, dan bagaimana mereka telah dibutakan oleh segala kemewahan dan penampilan Doni yang selama ini begitu mempesona. Hari berikutnya, Shiva menghubungi beberapa teman lama Doni, yang selama ini selalu mendukungnya dalam berbagai hal. Salah satunya adalah Arman, sahabat Doni yang mereka anggap sebagai bagian dari keluarga. Arman adalah orang yang sangat dipercaya oleh Doni, dan Shiva tahu bahwa ia bisa mendapatkan perhatian Arman untuk melihat sisi lain dari Doni yang selama ini tak terlihat. Arman, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Ini sangat penting, dan aku rasa kau harus tahu, kata Shiva dengan suara yang tegas namun penuh penekanan. Di sisi lain, Arman terdengar terkejut. Apa yang terjadi, Shiva? Kenapa terdengar begitu serius? Aku tidak ingin merusak pertemanan kita, tapi aku harus memberitahu kamu bahwa Doni telah banyak berbohong. Semua utang-utang besar yang selama ini dia sembunyikan, aku yang harus menanggung semuanya. Semua pengorbanan yang aku lakukan untuk keluarga kita ternyata sia-sia karena kebohongan-kebohongan yang dia buat, kata Shiva, perlahan mengungkapkan segala yang terjadi. Arman terdiam sejenak, tidak bisa langsung merespons. Aku tidak tahu harus berkata apa. Doni memang selalu terlihat seperti orang yang sukses, tapi aku tidak tahu kalau ada masalah besar seperti itu. Ini bukan hanya masalah keuangan, Arman. Ini tentang bagaimana dia memanfaatkan aku, bagaimana dia membohongi semua orang yang selama ini percaya padanya. Aku sudah cukup dipermainkan, dan aku ingin semua orang tahu tentang kebohongannya, Shiva menjelaskan lebih lanjut. Arman akhirnya berbicara dengan nada lebih serius. Shiva, aku akan pastikan Doni tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku berjanji akan berbicara dengan dia. Kamu sudah cukup berkorban. Shiva merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Arman. Setiap langkah yang ia ambil semakin mengarah pada tujuan yang jelas, membongkar semuanya, tanpa menyisakan ruang untuk kebohongan lagi. Shiva tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Namun, dengan setiap orang yang ia temui, dengan setiap bukti yang ia ungkapkan, semakin besar keyakinannya bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Dengan hati yang semakin mantap, Shiva melanjutkan langkah-langkahnya untuk mengungkapkan kebenaran kepada lebih banyak orang. Ia menghubungi beberapa teman lama yang tahu persis siapa Doni sebenarnya, dan perlahan-lahan, mereka semua mulai membuka mata terhadap kebohongan yang telah dipelihara selama bertahun-tahun. Setiap percakapan, setiap bukti yang ia berikan, semakin memperjelas betapa dalamnya pengkhianatan yang telah terjadi. Namun, di dalam hati Shiva, ada rasa yang lebih besar dari sekadar keinginan untuk membalas dendam.
Rasa bahwa ia sedang mengambil kendali atas hidupnya. Bahwa ia akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini menindihnya. Semua pengorbanan, semua rasa sakit, kini menjadi kekuatan baru dalam dirinya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keadilan yang selama ini ia dambakan. Setelah beberapa hari penuh ketegangan dan konfrontasi, Shiva merasa sedikit lega meskipun masih dibebani oleh perasaan yang berat. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, meski penuh dengan rasa sakit, adalah langkah yang perlu untuk membongkar kebohongan yang selama ini disembunyikan oleh Doni dan keluarganya. Percakapan dengan teman-teman Doni, dan penjelasan panjang lebar kepada Ibu Doni, mulai menunjukkan hasil. Perlahan, keluarga Doni mulai terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat dan bagaimana mereka telah ikut serta dalam memanfaatkan Shiva selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, setelah beberapa hari berlalu sejak percakapan pertama dengan Ibu Doni, Shiva menerima telepon dari Ibu Doni. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya, penuh dengan penyesalan dan kesedihan. "Shiva, aku minta maaf. Aku baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah kami buat. Kami tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini semua, dan aku sangat menyesal tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi." Shiva duduk di kursi, menatap kosong ke depan. Ia bisa merasakan suara Ibu Doni yang penuh dengan penyesalan. Ini adalah momen yang sangat berbeda dengan percakapan-percakapan sebelumnya, ketika Ibu Doni selalu membela Doni tanpa pertanyaan. Sekarang, dengan suara yang lebih lembut, Ibu Doni mulai mengakui bahwa ia telah gagal melihat apa yang terjadi di balik kehidupan keluarga mereka. "Kami seharusnya lebih mendengarkanmu, Shiva. Kami tidak menyadari betapa beratnya semua yang kamu tanggung. Kami terlalu terfokus pada apa yang terlihat di luar, terlalu mempercayai Doni tanpa melihat betapa dalam luka yang kamu rasakan. Maafkan aku." Mendengar kata-kata itu, Shiva merasa sedikit terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ibu Doni akan mengakui kesalahan mereka, apalagi dengan penyesalan yang begitu mendalam. Namun, meski rasa marahnya masih ada juga sebuah perasaan lega yang perlahan muncul. Shiva tahu, ini adalah bagian dari proses untuk mendapatkan keadilan, meskipun masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. "Ibu, saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya tidak pernah merasa dihargai. Semua pengorbanan saya, setiap kali saya mengirimkan uang, setiap kali saya berjuang untuk masa depan kita, itu semua ternyata tidak berarti apa-apa bagi Doni dan keluarga ini. Saya merasa seperti mesin, yang hanya dimanfaatkan untuk menutupi segala kebohongan." Shiva menjelaskan dengan perlahan, suaranya masih penuh dengan luka. Ibu Doni menghela napas panjang. Suara penyesalan semakin jelas terdengar. "Shiva, aku sangat menyesal telah membiarkan ini terjadi. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya, dan aku janji akan berbicara dengan Doni. Aku akan pastikan dia bertanggung jawab atas semua ini." Shiva menatap keluar jendela, mencoba menenangkan dirinya. Semua yang telah terjadi terasa begitu rumit, dan meski Ibu Doni kini menyadari kesalahannya, Shiva tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. "Terima kasih, Bu, untuk mendengarkan saya. Saya ingin kalian juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang bagaimana kami semua harus menghadapi kenyataan ini. Doni harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Saya tidak ingin dia terus melangkah tanpa ada konsekuensi." Ibu Doni akhirnya mengangguk, meski masih ada rasa cemas yang menggelayuti suaranya. "Aku akan berbicara dengan Doni, Shiva. Aku akan pastikan dia tahu apa yang telah terjadi. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku berharap kita bisa memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu ini tidak akan mudah." Setelah percakapan itu, Shiva merasa sedikit lebih tenang. Ini bukan akhir dari perjalanannya, tetapi setidaknya, sebuah langkah kecil menuju pemulihan. Ia tahu bahwa kebenaran perlahan-lahan mulai terungkap, dan meskipun proses ini akan penuh dengan konflik dan ketegangan, ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya, keluarga Doni mulai terpengaruh oleh pengakuan Ibu Doni. Setiap kali mereka bertemu, mereka berbicara lebih terbuka tentang masalah yang ada. Mereka mulai menyadari betapa besar kesalahan mereka,
bagaimana mereka telah terlalu lama menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi di depan mereka. Beberapa anggota keluarga mulai merasa bersalah karena tidak melihat dengan jelas penderitaan yang dialami Shiva. Bahkan beberapa saudara Doni yang sebelumnya tidak banyak terlibat, mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah menyadari betapa besar kebohongan yang ada. Pada suatu kesempatan, Shiva diundang untuk bertemu dengan saudara-saudara Doni yang lebih dekat. Mereka ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan mencoba untuk memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Shiva rasakan. Suasana pertemuan itu agak canggung pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, Shiva mulai merasa ada keinginan dari mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mulai memahami bahwa selama ini mereka hanya memperhatikan apa yang terlihat di luar, tanpa memahami perasaan Shiva yang sebenarnya. "Shiva, kami tidak tahu betapa besar beban yang kamu tanggung," kata salah satu saudara Doni dengan suara yang penuh penyesalan. "Kami selalu berpikir bahwa kamu baik-baik saja, karena Doni selalu bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Kami sangat menyesal tidak melihat apa yang terjadi. Kami benar-benar tidak tahu." Shiva menatap mereka, merasa sedikit lega meski hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk. "Saya tidak menginginkan maaf dari kalian. Yang saya inginkan adalah agar Doni tahu bahwa saya tidak bisa lagi diperlakukan seperti ini. Semua kebohongan yang dia bangun, semua pengorbanan saya yang selama ini sia-sia, itu harus ada balasannya." Mereka semua terdiam, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang perasaan Shiva, tetapi tentang kesalahan besar yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka turut berperan dalam kebohongan yang telah dibuat. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa mulai memperbaiki hubungan ini, meskipun prosesnya tidak mudah. Shiva merasa sedikit lebih tenang setelah percakapan itu. Ada harapan baru yang muncul, bahwa keluarga Doni, yang selama ini selalu berada di sisi Doni tanpa mempertanyakan apapun, akhirnya mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mulai terbuka, mulai bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, meskipun ada banyak perasaan yang harus diselesaikan. Shiva tahu, keadilan itu tidak akan datang dengan mudah, namun setidaknya, langkah-langkah kecil untuk membongkar kebohongan itu sudah dimulai. Ia masih merasa terluka, masih merasa dikhianati, tetapi sekarang ia merasa bahwa dirinya tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Bukti-bukti yang telah ia temukan, dan pengakuan dari keluarga Doni, memberikan kekuatan baru dalam dirinya. Sekarang, ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini akan penuh dengan kesulitan dan tantangan, ia tidak akan mundur. Ia telah membuat keputusan untuk mendapatkan keadilan, dan ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebenaran yang selama ini tertutupi. Beberapa minggu setelah semua yang terjadi, Shiva merasa dirinya berada di persimpangan jalan yang sulit. Setelah mengungkapkan kebohongan Doni kepada keluarga dan teman-temannya, dan melihat betapa besar kerusakan yang telah terjadi dalam hidupnya, ia kini dihadapkan pada dilema yang semakin membebani pikirannya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Apakah ia akan kembali bersama Doni, pria yang dulu ia cintai, ataukah ia memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya, meninggalkan semua kenangan pahit itu di belakang? Setiap hari, Shiva merasa terhimpit oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada rasa kasih yang masih tertinggal untuk Doni. Mereka telah melalui begitu banyak bersama. Mereka telah membangun hidup bersama, berbagi impian, dan menghadapi banyak tantangan. Namun, pada saat yang sama, rasa terluka yang mendalam membuatnya ragu untuk mempercayai Doni lagi. Kebohongan yang telah ia temui begitu menghancurkan. Utang-utang yang disembunyikan, pemanfaatan dirinya yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Semuanya terasa seperti tamparan keras yang membuat hatinya sulit untuk sembuh. Sementara itu, Doni tampaknya tidak pernah berhenti meminta maaf. Setiap kali mereka bertemu, ia selalu mengungkapkan penyesalannya. "Shiva, aku benar-benar menyesal. Aku sudah banyak berbuat salah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang telah aku lakukan. Aku tidak ingin kehilanganmu." Kata-kata Doni selalu begitu tulus, begitu penuh penyesalan. Namun, Shiva tidak bisa begitu saja percaya pada kata-kata itu. Ia sudah terlalu lama menjadi bagian dari kebohongan yang dibangun Doni.
Ia merasa seperti semua janji dan pengorbanan yang pernah mereka buat kini terasa sia-sia. Suatu malam, Doni datang menemui Shiva di tempat yang biasa mereka kunjungi, tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Suasana yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini terasa begitu berbeda. Meskipun langit di luar cerah, hati Shiva terasa gelap. Doni duduk di hadapannya, menatapnya dengan penuh harap. Shiva, aku tahu aku sudah mengkhianatimu. Aku tahu aku sudah membuatmu menderita, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku masih mencintaimu. Aku ingin kita bisa mulai lagi, bersama-sama. Aku berjanji, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Aku akan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Doni menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan, namun Shiva bisa merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Semua kata-kata itu, meskipun terdengar tulus, seakan tidak bisa lagi menembus tembok pertahanan yang ia bangun. Doni, jawab Shiva dengan suara yang pelan, namun penuh dengan emosi. Aku ingin percaya padamu. Aku ingin percaya bahwa kita bisa memperbaiki semuanya. Tetapi hatiku terlalu terluka untuk mempercayai kata-kata itu lagi. Aku merasa seperti aku telah memberikan segalanya, dan kau malah menghancurkannya. Doni tampak terdiam. Wajahnya berubah kelabu. Ia meraih tangan Shiva dengan lembut, mencoba mendekatkannya, namun Shiva menarik tangannya dengan cepat. Aku tidak bisa, Doni. Aku tidak bisa lagi memberi kesempatan pada seseorang yang telah menyakiti aku begitu dalam. Setiap kali aku berpikir tentang kita, tentang semua pengorbanan yang aku buat, aku merasa seperti aku tidak ada di sana. Aku merasa seperti aku tidak dihargai. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Doni menghela napas panjang, matanya terlihat penuh dengan keputusasaan. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, Shiva. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku tidak ingin hidup tanpamu. Aku ingin memperbaiki semuanya, untuk kita berdua. Shiva menatapnya dengan penuh rasa bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa Doni bisa berubah, bahwa mereka bisa kembali seperti dulu. Tetapi di sisi lain, luka yang ditinggalkan oleh kebohongan dan pengkhianatan itu terlalu dalam. Setiap kali ia mencoba membayangkan kembali kehidupan mereka, bayangan kebohongan itu selalu mengganggunya. Bagaimana bisa ia kembali hidup dengan seseorang yang telah menyembunyikan begitu banyak hal darinya? Apakah ia bisa membangun kembali kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping? Aku tidak tahu, Doni, jawab Shiva dengan suara yang penuh keraguan. Aku ingin memaafkanmu, tetapi aku takut. Aku takut kembali ke dalam kebohongan yang sama. Takut kalau semuanya hanya akan berakhir sama seperti dulu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Doni tampak semakin cemas, namun ia tidak menyerah. Shiva, aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mencintaimu, dan aku akan bertanggung jawab atas segala yang telah aku lakukan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, dan aku akan buktikan padamu bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Namun, kata-kata itu tidak lagi menggugah hati Shiva seperti dulu. Meskipun ia masih mencintai Doni, hatinya penuh dengan keraguan. Shiva merasa bahwa ia harus berpikir lebih jauh, bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam perasaan yang hanya akan membuatnya terluka lagi. Perasaan marah dan kecewa itu masih membara di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus mencari kedamaian dengan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum membuat keputusan besar. Doni, aku butuh waktu untuk memikirkan ini, kata Shiva, suaranya penuh dengan keteguhan. Aku tidak bisa langsung membuat keputusan. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Doni menatapnya dengan wajah yang penuh dengan harapan, namun juga ketakutan. Aku akan menunggu, Shiva. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku janji, aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu kembali. Shiva hanya mengangguk perlahan, merasakan perasaan yang semakin berat di hatinya. Ia tahu bahwa Doni benar-benar menginginkan perbaikan, namun hatinya masih terbelah. Di satu sisi, ada keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi di sisi lain,
Ia merasa bahwa ia harus mengutamakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang telah menghancurkan segalanya. Saat ia melangkah pergi dari tempat itu, langkahnya terasa berat, namun juga penuh dengan ketegasan. Mungkin ini adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melangkah maju. Ia harus memutuskan apakah ia akan kembali bersama Doni, ataukah ia akan melanjutkan hidupnya tanpa dia, mencari kebahagiaan dan kedamaian yang selama ini ia cari. Shiva memutuskan untuk memberikan ruang bagi dirinya sendiri. Setelah melalui pertemuan yang penuh ketegangan dengan Doni, setelah mengungkapkan kebenaran kepada keluarga dan teman-temannya, ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak memikirkan apa yang terjadi dengan Doni, tidak memikirkan bagaimana dia akan memperbaiki hubungan mereka, atau apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Alih-alih, Shiva mulai berfokus pada dirinya sendiri. Sebuah langkah yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk mengurus orang lain, terutama Doni. Proses penyembuhan yang ia jalani bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap malam, ia terjaga dengan pikiran yang datang silih berganti. Apa yang telah terjadi di masa lalu, kebohongan yang selama ini terpendam, dan kenangan indah yang kini terasa pahit. Ada kalanya, saat ia berada sendirian di kamar, ia merasa begitu rapuh, seolah semua kekuatan yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Namun, Shiva tahu bahwa ia tidak bisa terus terperangkap dalam kesedihan dan penyesalan. Ia harus memulihkan dirinya, mencari cara untuk berdamai dengan semua yang telah terjadi. Shiva mulai dengan hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan di pagi hari di taman dekat rumah. Udara segar dan suasana yang tenang membantu menenangkan pikirannya. Ia menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri, tanpa ada gangguan atau beban yang harus ia pikirkan. Setiap langkah yang ia ambil di taman itu, setiap hirupan udara segar, memberikan rasa ketenangan yang begitu dibutuhkannya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa dirinya layak untuk lebih dihargai, bahwa ia tidak harus terus hidup dalam bayang-bayang luka lama. Beberapa minggu setelah percakapan terakhir dengan Doni, Shiva merasa bahwa ia mulai membuka lembaran baru. Ia menyadari bahwa penyembuhan diri bukan hanya tentang waktu, tetapi juga tentang kesediaan untuk melepaskan semua rasa sakit yang selama ini mengikatnya. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia sukai, tetapi sempat ia lupakan karena sibuk mengurus hidup orang lain. Ia mulai membaca buku-buku yang memberi inspirasi, menulis jurnal tentang perasaannya, dan bahkan mencoba belajar hal-hal baru yang selama ini ia inginkan. Namun, meskipun ia berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Shiva tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia membutuhkan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Dan ia bersyukur bahwa keluarga, terutama ibunya, selalu ada untuknya. Ibu Shiva selalu mendengarkan keluh kesahnya, memberikan dukungan tanpa syarat. Dalam setiap percakapan dengan ibunya, Shiva merasakan kedamaian yang kembali muncul dalam dirinya. Ibu Shiva tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga memberi ruang bagi Shiva untuk merasakan apa yang perlu ia rasakan tanpa merasa terburu-buru untuk melupakan semuanya. Suatu malam, ketika Shiva duduk bersama ibunya di ruang tamu, mereka berbicara tentang masa depan. "Aku tahu kamu merasa hancur, sayang," kata ibu Shiva. Suaranya lembut namun penuh pengertian. "Tapi jangan biarkan apa yang terjadi dengan Doni menghalangi kebahagiaanmu. Kamu punya banyak potensi. Kamu kuat, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan itu." Shiva menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi aku merasa sangat bingung, Bu. Aku tahu aku harus melangkah maju, tapi ada begitu banyak luka yang harus aku sembuhkan. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hati lagi, bahkan untuk diri sendiri." Ibu Shiva memegang tangannya dengan penuh kasih. "Penyembuhan itu prosesnya panjang, sayang. Tidak ada yang instan. Tetapi yang terpenting adalah kamu sudah memutuskan untuk melangkah ke depan. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kamu punya kendali penuh atas masa depanmu. Jangan biarkan apapun atau siapapun yang membuatmu merasa tidak cukup baik." Kata-kata itu meresap dalam hati Shiva. Ia tahu ibunya benar. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan luka yang ditinggalkan Doni. Tetapi sekarang,
ia memutuskan untuk berhenti menoleh ke belakang. Ia ingin berfokus pada dirinya, pada masa depan yang masih terbuka lebar di hadapannya. Ia merasa bahwa ia pantas untuk lebih dari sekadar pengorbanan tanpa penghargaan. Ia pantas untuk bahagia, dan untuk itu, ia harus belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Setiap hari, Shiva semakin merasa lebih kuat. Ia mulai merencanakan masa depannya tanpa melibatkan Doni dalam gambaran itu. Ia ingin menjalani hidup yang lebih seimbang, yang penuh dengan kegiatan yang membangkitkan semangat dan kebahagiaan. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, sesuatu yang telah lama ia tinggalkan karena terlalu sibuk dengan peran sebagai istri yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Ia mencari peluang untuk berkembang, untuk menemukan kembali minat dan bakat yang selama ini ia abaikan. Selain itu, Shiva juga mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk teman-teman lamanya yang selalu ada untuknya. Mereka mendukungnya tanpa syarat, memberi semangat dan tawa yang dibutuhkan dalam hidupnya yang baru. Mereka juga mengingatkan Shiva bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru, dan ia tidak perlu merasa terjebak dalam masa lalu. Salah satu teman dekatnya, Lara, mengajak Shiva untuk mulai beraktivitas di luar, seperti mengikuti kursus fotografi yang sudah lama ingin ia coba. Shiva merasa sedikit ragu pada awalnya, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia merasa terhubung dengan dunia seni ini. Fotografi memberikan cara baru untuk melihat dunia dan menyampaikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam setiap gambar yang ia ambil, ia merasa bahwa ia mulai menemukan kedamaian dalam diri sendiri, bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya tanpa merasa terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan. Pada suatu sore yang cerah, saat Shiva sedang duduk di sebuah kafe kecil, menatap foto-foto yang ia ambil sepanjang minggu, ia merasa sedikit tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ia merasa seperti dirinya sendiri, tanpa rasa takut, tanpa perasaan terjebak. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan ia mungkin masih akan merasakan keraguan dan kesakitan. Namun, untuk pertama kalinya, Shiva merasa bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan, bahwa ia berhak untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Di setiap langkah kecil yang ia ambil, di setiap hal baru yang ia coba, Shiva semakin sadar bahwa dirinya lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Dia mulai melihat masa depan dengan cara yang berbeda, sebagai kesempatan untuk meraih kebahagiaan, untuk membangun kembali kepercayaan diri yang sempat hancur, dan untuk menciptakan hidup yang benar-benar ia inginkan. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi ruang untuk orang yang hanya mengambil darinya tanpa memberi kembali. Setiap hari, semakin jelas bagi Shiva bahwa ia tidak perlu menunggu persetujuan dari orang lain, termasuk Doni, untuk merasa bahagia. Kebahagiaan itu datang dari dalam dirinya sendiri, dari kemampuannya untuk berdiri tegak meskipun dunia sekelilingnya runtuh. Dan dengan itu, Shiva merasa bahwa ia telah menemukan kunci untuk membuka pintu masa depannya yang penuh dengan harapan dan kebebasan. Shiva duduk di tepi jendela kamarnya, memandang keluar ke langit yang mulai memudar seiring matahari terbenam. Keheningan yang melingkupi malam itu seperti teman setia yang menemaninya dalam kebingungannya. Ia merasakan perasaan yang begitu kuat mengalir dalam dirinya, perasaan yang telah lama terkunci, dan kini mulai muncul perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Semua yang terjadi selama ini, semua luka yang ia rasakan, kini membawanya pada titik keputusan yang sangat sulit. Apakah ia akan memilih untuk melanjutkan hidup tanpa Doni? Ataukah ia memberikan kesempatan untuk perubahan? Keputusan ini tidak datang begitu saja. Selama beberapa minggu terakhir, Shiva telah merasakan perasaan yang bergolak, terkadang ingin memaafkan Doni dan memberi dia kesempatan kedua. Namun di sisi lain, rasa sakit yang mendalam dan pengkhianatan yang telah ia alami membuat hatinya semakin rapuh. Ia merasa terjebak dalam labirin perasaan yang tak tahu ujungnya. Ia mencintai Doni, itu tidak bisa dipungkiri. Namun, di sisi lain, apakah ia harus mengorbankan dirinya sekali lagi untuk seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang pernah mereka bangun? Setiap malam, ketika ia terbaring di tempat tidur, perasaan itu terus mengganggunya. Suara Doni yang memohon maaf, wajahnya yang penuh penyesalan, tak henti-hentinya muncul dalam benaknya. Di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan kecewa yang teramat dalam. Doni tidak hanya melukai perasaannya, tetapi juga mempermainkan pengorbanan yang selama ini ia berikan. Apakah mungkin ada ruang untuk maaf?
Apakah mungkin untuk memulai lagi setelah semua yang terjadi? Shiva menarik napas panjang, menutup matanya sejenak. Ia teringat akan kata-kata ibunya yang selalu menasihatinya untuk tidak pernah kehilangan dirinya sendiri demi orang lain. Kamu berhak untuk bahagia, Shiva. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada orang lain, dan kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk orang yang tidak menghargaimu. Ingat, yang terpenting adalah kebahagiaanmu sendiri, karena hanya dengan itu kamu bisa memberi kebahagiaan pada orang lain. Kata-kata itu kembali terngiang di telinganya. Ia merasa kata-kata ibunya seperti petunjuk yang harus ia ikuti. Shiva mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia tidak bisa terus bergantung pada janji-janji yang tidak pernah ditepati. Jika ia kembali bersama Doni, apakah itu benar-benar keputusan yang tepat untuk dirinya? Ataukah ia harus melanjutkan hidupnya tanpa Doni, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang telah lama ia cintai? Pikirannya berkelana ke masa depan. Sebuah masa depan yang kini mulai ia rencanakan dengan lebih matang. Tanpa Doni, tanpa segala kebohongan dan kepalsuan, ia merasa bahwa ada banyak kemungkinan yang terbuka lebar untuknya. Selama ini, hidupnya seakan terhenti karena terlalu fokus pada perjuangannya untuk keluarga mereka. Kini, ia merasakan secercah harapan baru yang begitu kuat. Ia ingin menemukan dirinya lagi, menjalani hidup yang penuh dengan kebebasan, tanpa terikat pada masa lalu yang penuh luka. Malam itu, setelah berpikir panjang dan menimbang segala yang telah terjadi, Shiva akhirnya membuat keputusan yang penuh dengan emosi dan pemikiran mendalam. Ia akan melanjutkan hidup tanpa Doni. Ia akan melepaskan masa lalu yang penuh dengan pengorbanan dan rasa sakit, dan memilih untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan di mana ia bisa berdiri dengan kaki sendiri, dengan hati yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Pagi harinya, Shiva menghubungi Doni untuk sekali lagi menyelesaikan semua yang belum selesai. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak meninggalkan apapun yang belum diselesaikan. Percakapan mereka berlangsung singkat, namun penuh dengan kedalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Doni, meskipun penuh dengan penyesalan, tidak bisa menghalangi keputusan Shiva untuk melangkah maju. Doni, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa kembali. Aku sudah terlalu terluka, dan aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku harap kamu bisa mengerti. Doni terdiam, sejenak mencoba meresapi kata-kata Shiva. Namun, di balik kesedihan yang jelas tampak di wajahnya, ada rasa hormat yang Shiva bisa rasakan. Ia tahu, meskipun keputusan ini sulit, ia sedang melangkah menuju masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Aku mengerti, Shiva, kata Doni akhirnya, suaranya penuh dengan keikhlasan yang terlambat datang. Aku akan selalu menghargai apapun yang telah kau berikan untuk aku dan keluarga kita. Aku hanya berharap kau menemukan kebahagiaan yang seharusnya. Setelah percakapan itu, Shiva merasa ada sesuatu yang telah terlepas dari pundaknya. Keputusan yang begitu berat kini terasa lebih ringan. Meskipun hatinya masih tergores oleh luka lama, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia akan berjalan ke depan, dan ia akan melakukannya dengan kepala tegak, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan hatinya. Masa depan kini terbuka lebar di hadapannya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan yang menghalangi jalannya. Dengan langkah yang mantap, Shiva memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Ia mulai mengejar impian yang dulu tertunda, kembali menekuni hal-hal yang ia cintai, dan bertemu dengan orang-orang baru yang memberinya perspektif berbeda tentang kehidupan. Dalam setiap langkahnya, Shiva belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Ia mulai menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, menyadari bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri sendiri. Ia tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari orang lain, atau dari sesuatu yang ada di luar dirinya. Kebahagiaan itu kini ia temukan dalam ketenangan batinnya, dalam keberanian untuk melepaskan masa lalu, dan dalam keberanian untuk melangkah ke arah yang lebih cerah. Pada akhirnya, cerita ini berakhir dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan harapan yang baru bagi Shiva. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang ia yakini, ia kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Kehidupan baru yang penuh dengan kemungkinan terbuka di depannya,
dan Syifa siap untuk mengejarnya dengan segala kekuatan yang ia miliki. Ketika ia melangkah keluar dari ruang itu, meninggalkan masa lalu di belakang, ia tahu bahwa perjalanan panjang ini bukan hanya tentang mencari kebahagiaan, tetapi juga tentang menemukan kedamaian dengan diri sendiri. Dan dengan itu, Syifa tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat dari keberanian untuk memilih kebahagiaan setelah terluka begitu dalam.